Dahulu kala di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, ada sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna. Di Teluk Cikal hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Roro Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendiriannya. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya, sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Rana Citra, putra Nyai Singobarong, seorang saudagar kaya raya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun ingin menjadikannya sebagai selir. Hai Roro Mendut, rupamu begitu cantik dan menawan. Rugi rasanya jika kamu hanya hidup di desa nelayan ini. Adipati yang terhormat, sepertinya waktu Anda terbuang sia-sia jika datang ke sini hanya untuk mengatakan itu. Sudahlah Roro, jangan malu-malu. Siapa yang tidak ingin hidup enak dan menjadi selirku? Oh Adipati, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya tidak tertarik untuk menjadi salah satu selir Anda. Saya sudah punya kekasih hati. Sudahlah Roro, tinggalkan pacarmu. Setampan dan sekaya apa dia sampai-sampai kau menolak diriku? Waktu Anda akan terbuang sia-sia jika terus bertanya seperti itu. Anda tahu jalan pulang kan? Roro, kau akan hidup enak dan... Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah mau menjadi selir Anda. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan Anda. Saya mohon permisi. Setelah membujuk Roro Mendut berkali-kali dan gagal, akhirnya Adipati memerintahkan prajurit untuk menangkap Roro Mendut. Ayo ikut kami ke keraton. Lepaskan aku. Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo. Aku sudah punya kekasih. Sudah diam. Ayo ikut kami. Kalau kamu patuh, kamu tidak akan terluka. Lepaskan aku. Pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Ia terus menyeret gadis itu naik ke kuda lalu membawanya ke keraton. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati. Sudah, diam kamu di sini. Kamu akan dipingit di tempat ini. Sudahlah Roro, turuti saja apa keinginan Adipati Pragolo, dan kamu akan hidup enak. Kamu itu pengawal atau juru bicara? Banyak omong seperti itu. Memang benar yang dikatakan orang. Kamu orangnya angkuh. Awas kamu mencoba untuk melarikan diri. Roro Mendut pun menahan rindu kepada sang kekasih. Angin tetep-tetep rasa kangen marang sliramu, nadan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Abote mendam kangen sing ning jero dodoku, gedine rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan, di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Tumenggung Wiraguna menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Tumenggung Wiraguna pun memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Pasukan, serang! Namun Tumenggung Wiraguna tidak
Adipati Pragolo II karena penguasa pati itu memakai baju zirah yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung Tumenggung Wiraguna yang bernama Ki Nayadharma pun berkata, "Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba yang menghadapi Adipati Pragolo." "Baiklah abdiku, gunakanlah tombak baru kelintingmu itu." Berbekal tombak pusaka baru kelinting, Ki Nayadharma langsung menyerang Adipati Pragolo II. Namun serangannya masih mampu ditepis oleh Adipati Pragolo II. "Awas kamu Adipati, jangan menghindar." "Ya, gak kena. Adipati!" Adipati Pragolo II pun tewas seketika. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiraguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. "Inikah wanita yang bernama Roro Mendut? Wajahmu secantik namamu. Bisa juga untuk kujadikan selirku." Siapa kamu? Jangan mendekat. Aku tidak akan pernah mau menjadi selirmu. Tidak akan pernah terjadi. "Memang benar yang kudengar. Kau wanita angkuh dan sombong. Sudahlah Roro, kamu hanya wanita desa. Beruntunglah kamu bisa kujadikan selir." Aku sudah memiliki kekasih bernama Prana Citra. Dan aku sangat mencintainya. Aku bukan wanita gampangan untuk bisa kau jadikan selir. Kujamin setelah kau menjadi selirku, hidupmu akan terjamin dan enak. Sayang sekali, aku tidak beruntung. Tidak mau menjadi selirmu. Atau Anda yang kurang beruntung. Sikap Roro Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiraguna murka. "Baiklah Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram." Baik, tentu akan kubayar. Lebih baik aku membayar pajak daripada harus menjadi selirmu. Roro Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena itu, masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Roro Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna pun menyetujuinya. Ternyata dagangan rokoknya laku keras. Bahkan orang juga beramai-ramai membeli putung rokok bekas isapan Roro Mendut. Suatu hari, ketika sedang berjualan di pasar, Ini berapa ya, Bu? Roro Mendut bertemu dengan Prana Citra yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Rokoknya dibeli Pak Bu. Suara siapa itu? Sepertinya aku tidak asing. Ayo rokoknya dibeli. Roro Mendut? Itu kamu? Mas Prana Citra, bagaimana kau bisa sampai sini Mas? Roro, kamu sehat kan? Tidak penting bagaimana aku bisa sampai sini. Aku sungguh merindukanmu deh Roro. Saya juga Mas. Tapi Mas Prana Citra tidak bisa lama-lama berada di sini. Karena ada pengawal yang mengawasiku. Siapa yang mengawasimu? Sini, bilang sama Mas. Panjang Mas untuk diceritakan. Sebaiknya Mas bergegas pergi dan akan saya kabul lagi. Kita pasti akan bersama lagi Mas. Mas percaya kan sama adik? Baiklah deh Roro, jika itu maumu. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Prana Citra kepada Putri Arumardi, salah seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana.
Putri, hamba tadi bertemu kekasih hamba Pranacitra. Hamba sangat mencintainya. Lalu, apa hubungannya denganku? Bukankah bagus jika Roro Mendut masih mencintai kekasihnya? Maksud hamba adalah ingin meminta bantuan kepada Putri dan Nyai agar hamba bisa melarikan diri dengan kekasih hamba. Wah, kalau itu aku mau membantumu. Aku juga tidak rela jika kamu menjadi selir Wiraguna. Sudah, Roro. Untuk itu, kamu tenang saja. Kami berdua akan membantumu melarikan diri dengan kekasihmu itu. Hamba ucapkan terima kasih banyak Putri dan Nyai. Setelah mengatur cara melarikan diri, Roro dan Pranacitra bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya Mas, sebentar lagi kita bisa bersama. Iya, Dek. Namun, sungguh disayangkan, di tengah pelarian Roro Mendut dan Pranacitra diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit Wiraguna. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram. Mau kabur kemana kalian? Tidak semudah itu, Verguso. Sini kamu, Roro. Lepaskan! Tidak segampang Lepaskan itu aku, kamu ya, bisa Bunda. lepas dari genggamanku. Lepaskan! Prajurit, tangkap laki-laki yang sudah membawa calon selirku kabur. Tangkap dia. Prajurit, bawa laki-laki ini ke hutan dan habisi nyawanya. Siap, Baginda. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram. Dan kekasih Roro Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gadu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Berani-beraninya kau membawa kabur calon selir Wiraguna. Mau cari mati kau? Akan kuhabisi kau. Setelah terbunuhnya Pranacitra, Tumenggung Wiraguna kembali membujuk Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun usahanya tetap sia-sia. Gadis cantik itu tetap menolak. Tumenggung Wiraguna pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pranacitra kepada Roro Mendut. Sudahlah, Roro Mendut. Percuma saja kamu menikah dengan Pranacitra. Apa maksud Tuan? Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa? Kanda Pranacitra sudah tidak ada. Itu tidak mungkin. Anda berbohong kan? Anda hanya ingin menggertak saya. Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku. Akan kutunjukkan kuburnya. Roro Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiraguna. Betapa terkejutnya Roro Mendut begitu sampai di tempat Pranacitra dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. Kanda, jangan tinggalkan Dinda. Sudahlah Mendut, tak ada Tidak, lagi gunanya tidak meratapi orang yang sudah mati. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Roro Mendut pun bangkit, lalu Tidak mengikuti mungkin, Kanda Tumenggung Pranacitra. Wiraguna sambil Tinggalkan- terus menangis. Tinggalkan Dinda Belum seperti jauh ini. mereka meninggalkan tempat pemakaman itu. Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram Tuan jahat sekali. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman yang setimpal. Berani-beraninya kau mengancamku. Memangnya kau siapa berani seperti itu? Seketika Tumenggung Wiraguna menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa Ayo kita pulang. ke rumahnya. Namun gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk Lepaskan aku, melepaskan Wiraguna. diri. Aku tidak bisa kau tahan di sini Begitu selamanya. tangannya terlepas, ia menarik Aku ingin keris menyusul yang dibawa kekasihku. prajurit.
Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Tumenggung Wiraguna itu pun berusaha mengejarnya. "Berhenti, Mendut!" Setiba di makam Pranacitra, Roro Mendut bermaksud untuk bunuh diri. Berhenti! Jangan mendekat, atau Anda akan menyesalinya. "Jangan, Mendut! Jangan lakukan itu!" teriak Tumenggung Wiraguna yang baru saja sampai. Namun semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. "Oh Tuhan, sekiranya aku tidak memaksanya menjadi selirku, tentu Roro Mendut tidak akan nekat bunuh diri." Penyesalan itu tak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Roro Mendut di samping kuburan Pranacitra. Begitulah kisah perjuangan Roro Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya.